antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya pasti sama. Lagi GPU mengatakan keterangan tertulis itu bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan yang akan disampaikan di pengadilan. Artinya keterangan tertulis itu mempunyai nilai, ya kan? Nah, kami menganggap ahli, kita hargai ahli, dia seorang guru besar, kita hormati. Tapi ketika kita membaca keahliannya, ya, karena ini kan bagian yang tidak terpisahkan, ya, ingat ya, bagian yang tidak terpisahkan. Yang kami bingungkan, adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya pasti sama semua, kalimatnya sama, titik komanya sama semua, penggunaan istilahnya sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja, tapi kalau semua ketikannya sama berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan. Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak? Karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi, guru besar, dan harus kita hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Ya? Oke, ini saya pegang ya. Soalnya ini pegang bentar. Ini satu ya kalimat ini ya. Ini kalimat pertama misalnya, permohonan gugatan pra peradilan. Sini, permohonan gugatan pra peradilan kalimatnya. Tidak sah, koma. Ini sampai selesai. Semua sampai kepada halaman terakhir yang kita lihat ya. Nanti semua dibagi, semua bisa baca ya. Halaman terakhir kita lihat ini. Alasan subjektif di sini. Sorry. Dia di halaman sebelumnya, dibalik aja ini. Nah, di sini aja. Apa ini? Nah, penahanan di sini. Penahanan yang dilakukan titik duanya sama titik duanya juga sama semua. Ada beberapa yang dibalik dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah. Tapi selebihnya plak sama persis. Nah, ini merupakan permasalahan akademis yang serius. Penjiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius, sehingga ini akan dianggap sebagai plagiator tentunya. Oleh karena beliau itu adalah ahli-ahli, maka kami akan menanyakan ini kepada universitas masing-masing. Ya, satu dari UNAIR, satu dari UNSUD. Kami menanyakan siapa yang mencontoh siapa. Harus diklarifikasi, karena ini adalah dunia akademik kehadiran mereka. Nah, lalu yang kedua, seandainya bukan mereka yang membuat, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa. Ini rekayasa lagi. Ahli itu memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, bukan sesuai dengan keinginannya, keahliannya. Nah, kalau ini rekayasa lagi kalau misalnya jaksa yang membuat. Tapi kalau ahli yang membuat, siapa yang menjiplak siapa? Itu pertanyaan kita. Ya. Jadi oleh karena itu, dengan berat hati kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan tadi kepada ahli, tapi setelah membaca ini kami meragukan keahlian dua-duanya. Oleh karena itu kami tidak mengajukan pertanyaan. Nah, harapan kami untuk sidang-sidang selanjutnya, tolong hadirkan ahli yang benar-benar ahli. Jangan direkayasa, jangan diatur-atur. Biarkan dia memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Itu harapan kami. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa ahli itu adalah pihak yang independen, ya, yang menerangkan berdasarkan keahlian, artinya keakademisannya, keahlian akademis. Nah, dengan adanya peristiwa ini, ya, dengan adanya dua afidavit yang tadi sudah ditegaskan oleh pihak jaksa bahwa afidavit ini adalah sebagai bahagian daripada keterangan yang akan diberikan oleh ahli, maka adanya dua afidavit yang sama persis titik komanya ini menimbulkan suatu persoalan. Persoalannya apa? Persoalan independensi keterangan akademis para ahli. Oleh karena itu, kenapa kami tidak menanyakan
ya pendapat-pendapat ahli karena masalah ini tadi belum diselesaikan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan sifat daripada ahli itu adalah menerangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau analisa-analisa pengetahuan-pengetahuan yang independen, tidak memihak, hanya semata-mata berdasarkan pengetahuan akademisnya. Dengan adanya afidavit yang sama persis ini sudah memberikan indikasi bahwa dua ahli ini memang ingin memberikan keterangan-keterangan yang tadi dikatakan ya, diduga ya, ada indikasi ya, ada penilaian dari kami. Ya, penilaian ini bukan tidak berdasar ya. Dari kemarin kita sudah baca afidavit yang disampaikan oleh ahli itu berbeda satu dengan yang lain ya. Ini sama persis titik koma. Ya. Bagaimana kita sedang mempertaruhkan ya kredibilitas akademisi kita ya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa dinilai sebagai plagiator ya, tetapi kita menghadapi kenyataan ini dan ini sangat menyedihkan karena yang diajukan ini guru besar, yang diajukan adalah PhD dari dua universitas ternama, Universitas Jenderal Sudirman dan Universitas Erlangga yang kita sudah mengetahui kredibilitasnya ya. Nah, semoga ya hal ini tidak berulang kepada proses-proses persidangan berikutnya karena persidangan ini menentukan nasib seseorang. Bagaimana nasib seseorang ditentukan oleh orang-orang yang melakukan seperti hal ini. Nah, inilah harus dilakukan kontrol publik ya untuk menilai, untuk mengamati jalannya persidangan ini sehingga ya pihak-pihak yang dihadirkan untuk memberikan keterangan ya dapat juga